Shalom saudara-saudara seiman yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita bersama di ruang pendewasaan iman untuk Warta Jemaat 7 Maret 2021 dengan tema Identitas Baru, Perilaku Baru. Bacaan Alkitab dari 1 Korintus pasal 1 ayat 22 sampai 25 tertulis demikian. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Saudara-saudara, Rasul Paulus membawa berita baru kepada orang-orang di Korintus. Berita tentang Yesus yang menyelamatkan manusia berdosa dengan mengorbankan nyawanya di kayu salib. Ini sangat sulit diterima oleh mereka. Orang-orang Yahudi menolak karena selalu mengutamakan tanda-tanda yang hebat, yang spektakuler. Sementara berita yang disampaikan Paulus tentang ketidakberdayaan, kekalahan, dan kematian yang sangat hina. Dan orang-orang Yunani menolak pemberitaan tentang Yesus karena mereka begitu mengagungkan filsafat, hikmat yang tinggi, pemikiran-pemikiran yang cerdik. Menurut mereka, salib adalah kebodohan. Sebab Yesus mengorbankan dirinya hanya demi keselamatan orang lain. Pemikiran yang salah ini harus diperbarui. Oleh karena itu Rasul Paulus menasihati dan mengingatkan mereka bahwa pengorbanan Tuhan Yesus telah memberi kesempatan bagi mereka untuk memiliki identitas baru, menjadi manusia yang diperbarui hidupnya. Artinya hidup dalam pengampunan dosa dan anugerah keselamatan. Jadi sebenarnya ada alasan mengapa mereka harus memperlihatkan sesuatu yang baru dalam kehidupan yang dijalani. Cara berpikir dan cara hidup yang lama yang dikuasai dosa harus mereka tinggalkan sebagai wujud syukur atas kemurahan Tuhan. Mereka harus memiliki kesamaan antara identitas baru dan perilaku baru. Tidak lagi mengejar apa yang memuliakan diri sendiri, tetapi yang memuliakan Tuhan. Setia mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Begitupun dalam perjumpaan dengan sesama. Tidak lagi egois, tapi mau berempati. Tidak lagi memandang dan menempatkan diri sebagai yang paling pantas dihormati, tetapi mau menghargai orang lain sebagai wujud syukur mereka atas kemurahan Allah dan karena mereka sudah mengenal hikmat Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Bersyukur kita pun sudah diselamatkan. Kita memiliki identitas baru. Tidak lagi sebagai hamba dosa, tetapi menjadi anak Allah yang dikasihi. Mari kita mengisi hidup kita dengan perilaku baru. Dan kiranya ini pun menjadi ibadat yang berkenan kepada Tuhan. Amin.